Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Tahap Beras Jombang. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Pada hari-hari ini perkembangan zaman sudah masuk pada era teknologi, sehingga informasi begitu mudah untuk dicari, informasi begitu mudah untuk didapat. Bahkan hari-hari ini atau di era teknologi ini, dominasi akal menjadi sangat utama, dominasi akal menjadi hal yang paling dipegang oleh sekelompok masyarakat, sehingga tidak heran kemudian akal terkadang mengalahkan nurani yang ada, akal terkadang mengalahkan keilmuan yang ada, sehingga pada satu titik akal terkadang mengalahkan agama yang semestinya agama adalah menjadi pengendali akal. Karena era teknologi zaman hari ini, maka kemudian banyak masyarakat yang menjadi gamang, banyak masyarakat yang menjadi kebingungan bagaimana tata cara atau bagaimana beragama yang benar. Disinilah kemudian Nahdlatul Ulama hadir dengan ajarannya. Disinilah kemudian Nahdlatul Ulama memberikan jalan, memberikan solusi bagaimana kita beragama secara benar, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan masih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi, apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah, hakikatnya adalah pemahaman ahlu sunnah. Hakikatnya adalah ajaran-ajaran yang berbasis terhadap ahlu sunnah. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah nanti pada gilirannya akan menjadi istilah hadis, sehingga kemudian muncul rawi-rawi hadis, orang-orang yang menceritakan hadis, orang-orang yang menceritakan peristiwa yang ada pada Rasulullah, orang-orang yang menceritakan apa yang dilakukan dan yang dikatakan oleh Rasulullah, yang kemudian itu nanti akan disebut sebagai perawi hadis. Zaman berganti, pada periode Rasulullah kemudian Kanjeng Nabi berpesan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Pada zaman sahabat yang kita kenal dengan khulafa'ur rasyidin, kita diperintah untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh khulafa'ur rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Beliau-beliau ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik yang dikatakan ataupun yang diucapkan, baik yang dilakukan ataupun yang disampaikan. Berganti zaman, pasca khulafa'ur rasyidin kemudian muncul sahabat-sahabat, muncul tabi'in, pengikut-pengikut sahabat, pengikut-pengikut tabi'in yang nanti disebut dengan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dari pengikut-pengikut ini tetap melakukan apa yang diajarkan oleh sahabat, melakukan apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasulullah. Perkembangan zaman nanti juga akan mengarah kepada berikutnya. Generasi berikutnya juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada tiba gilirannya adalah ketika zaman Abu Hasan al-Asy'ari dan ketika zaman Imam Maturidi. Yang nanti pada era Asy'ari dan era Maturidi ini kemudian merekonstruksi lagi, meramu ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diberikan kepada sahabat, yang diberikan kepada tabi'in, yang nanti akan kita sebut dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kemudian ahlu sunnah wal jamaah? Karena Rasulullah sendiri sudah berpesan bahwa nanti pada saatnya, nanti pada gilirannya akan terjadi perpecahan kelompok, dan yang dijamin oleh Rasulullah yang bakalan selamat adalah mereka yang berpegang teguh terhadap sunnah, mereka yang berjamaah, yang berkelompok, bermasyarakat, bergabung pada satu kesatuan dan mengikuti terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh sahabat, apa yang dilakukan oleh tabi'in. Pada zaman kita ini,
tidak mudah memahami hadis, tidak mudah memahami ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat ataupun tabi'in. Dalam memahami hadis nanti muncul istilah ilmu mustalah hadis. Dalam akidah nanti muncul bagaimana kemudian pelajaran usuluddin. Dalam etika moral nanti muncul bagaimana pelajaran tasawuf. Sehingga kerangka beragama yang benar meliputi 3 hal: Islam, ihsan, dan akhlak. Tasawuf. Iman, Islam, ihsan. Iman nanti mengarah kepada akidah, kepada usuluddin. Bagaimana memahami akidah, bagaimana memahami Allah, sifat-sifat Allah. Ihsan nanti berkutat kepada tasawuf, etika, moral, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita bernegara. Sementara Islam nanti turun kepada bagaimana kita melakukan ritual agama. Islam ini nanti turun menjadi syariat. Akan ada ajaran-ajaran ubudiyah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita melakukan transaksi jual beli, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, haji, dan seterusnya. Ini kerangka syariat. Sementara akidah nanti akan muncul teologi dari sisi pemahaman tauhid. Bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah. Sementara tasawuf, bagaimana kita menata budi pekerti kita, bagaimana kemudian kita bermasyarakat, bergaul dengan sesama teman, bergaul dengan sesama masyarakat, adab terhadap guru, adab terhadap kiai, adab terhadap ulama. Kerangka beragama inilah yang kemudian dirangkai dan dibingkai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqah Nahdlatul Ulama. Dalam hal ubudiyah, dalam hal syariah, Nahdlatul Ulama berpegang terhadap 4 imam yang dikenal dengan madhab arba'ah. Ada Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, dan kemudian ada Ahmad Ibn Hanbal. Dari sisi syariat, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu dari 4 madhab ini. Kenapa kemudian tidak lebih dari 4? Karena 4 madhab ini diakui eksistensinya, diakui pemikirannya, diakui ijtihadnya oleh semua ulama yang ada. Dalam hal tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti terhadap ajaran Imam Ghazali dan mengikuti ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi. Kenapa kemudian mengikuti Imam Ghazali? Karena ada ajaran tasamuh di sana, karena ada ajaran tawasud di sana, karena ada ajaran tawazun di sana. Dalam hal akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti madhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Lantas kenapa kemudian Ahlus Sunnah mengikuti terhadap Imam Asy'ari dan Imam Maturidi? Dalam sejarahnya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kemudian disalahgunakan oleh sekelompok orang, disimpangkan, diselewengkan oleh sekelompok orang, menjadi pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita kenal ada Mu'tazilah, kita kenal ada Syiah, kita kenal ada Jabariyah, kita kenal ada Mujassimah. Maka pemahaman Asy'ari dan Imam Maturidi mengambil jalan tengah di antara sekian banyak kelompok yang berpandangan berbeda. Imam Asy'ari mengambil jalan yang paling bijak. Imam Asy'ari tidak sangat ke kanan dan juga tidak sangat ke kiri. Dalam hal memahami takdir, Imam Asy'ari bijak sekali, sehingga manusia mempunyai hak untuk menentukan apa yang diinginkan, tetapi manusia tidak bisa lepas dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh manusia tidak semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak,
manusia tidak mempunyai kekuasaan, tidak seperti itu. Tetapi Imam Asy'ari mempunyai kebijakan, pemahaman apa yang dilakukan oleh manusia adalah bersifat kasbu, sebuah usaha, sebuah ikhtiar. Ini yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Disinilah titik perbedaan Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Maturidi dengan kelompok-kelompok yang lain yang kita kenal dengan Mu'tazilah, yang kita kenal dengan Syiah, yang kita kenal Jabariyah, yang kita kenal dengan Mujassimah. Imam Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari mengambil bijak sekali, mengambil jalan tengah. Manusia mempunyai hak untuk melakukan apapun, tetapi manusia tidak bisa lepas dari takdir dan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal syariat, Nahdlatul Ulama berpegang teguh terhadap salah satu 4 mazhab. Khusus untuk Indonesia, mayoritas mengikuti Imam Syafi'i. Muncul kemudian pertanyaan, kenapa harus Imam Syafi'i? Apa yang dihasilkan oleh pemikiran Imam Syafi'i, latar belakang kehidupan Imam Syafi'i amat sangat persis sekali dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat timur. Kondisi kultur daerah wilayah amat sangat persis dengan kondisi kultur orang-orang timur. Sehingga ubudiyah kita, ibadah kita, amaliyah kita, transaksi yang kita lakukan mengikuti Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana kemudian kita sholat, bagaimana kemudian kita wudhu, bagaimana kemudian kita melakukan jual beli, itu kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Sehingga apa yang kita lakukan dalam proses sholat, ada kunut, ada iftitah, ada tata cara yang berbeda dengan kelompok yang lain, kita tidak boleh ragu sebab kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kalau kemudian ditarik ke atas jalur gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Sama halnya dengan Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Maturidi, kalau dari ditarik ke atas sanad gurunya nyambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dalam hal akidah usuluddin, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam hal ubudiyah, amaliyah atau pemahaman syariat, semua mengarah kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena guru-guru mereka nyambung, sanad-sanad mereka nyambung sampai Rasulullah SAW. Demikian juga dengan Imam Ghazali, dengan Imam Junaid, dari sisi tasawuf, dari sisi akhlak, dari sisi etika. Sehingga kalau kemudian kita memahami ini, bagaimana kemudian kita hidup di tengah masyarakat, bagaimana kemudian kita hidup di tengah negara berpolitik, bagaimana kita hidup pada tataran siswa, bagaimana kemudian hidup di tataran santri, kita berpegang teguh terhadap apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan Imam Junaid. Etika, sopan santun, adab, tata krama, kita menganut kepada apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Termasuk diantaranya adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita hormati, melakukan musafahah, salaman, kemudian menunduk menghormati kepada guru, kepada tetangga. Dalam ajaran Imam Ghazali yang amat sangat spektakuler adalah bagaimana kemudian Imam Ghazali menata seseorang untuk mempunyai etika terhadap tetangganya, sampai kemudian masyarakat atau seseorang tidak diperkenankan oleh Imam Ghazali meletakkan sebatang kayu yang menempel terhadap rumah tetangganya, karena ditakutkan itu akan melukai hati tetangganya. Bahkan kemudian susunan genting yang ada dalam rumah itu pun ditata agar tetesannya tidak mengenai tanah tetangga. Sampai segitunya Imam Ghazali menata bagaimana kemudian kita beretika terhadap tetangga. Bahkan kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali, apa yang ditelaah oleh Imam Ghazali, kalau ditarik ke atas semuanya adalah bersumber kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semua ini kalau kemudian disimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama di dalamnya mengikuti Imam Ghazali dalam hal tasawuf, Nahdlatul Ulama di dalamnya mengikuti salah satu madhab 4 di dalam syariat,
dan Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Asy'ari dalam hal teologi ataupun dalam sisi akidah. Implementasinya kayak apa kemudian di hari ini? Nahdlatul Ulama dalam hal ajarannya, dalam hal kebijakannya selalu melakukan kaidah tawasud, selalu mengikuti kaidah tawazun, selalu mengikuti kaidah tasamuh, dan selalu mengikuti akidah ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Tawasud ada pada tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu ke kiri, sosialis, tidak terlalu kanan, liberal, tapi tetap ada di tengah-tengah. Bagaimana kemudian bersikap secara moderat, menghargai tradisi, menghargai ritual, menghargai adat istiadat, selama itu tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah pun mengadopsi apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika Rasulullah melihat orang-orang jahiliyah melakukan akikoh, yang itu kemudian menjadi ajaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah, dengan kemudian menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Sehingga kemudian Nahdlatul Ulama menoleransi apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan adat istiadatnya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama, selama itu tidak bertentangan dengan akidah, selama itu tidak bertentangan dengan tasawuf. Ajaran-ajaran 7 hari kematian, ajaran-ajaran 1000 hari khol, kemudian tasakuran ketika menanam padi, kemudian akikoh dan hal-hal yang lain yang masih ada unsur adat istiadat atau tradisi, tetap diakomodir, tetap dimasukkan, tetap dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, karena semuanya sudah dikolaborasikan dengan ajaran-ajaran syariat sehingga tidak keluar dari bingkai syariat. Nahdlatul Ulama juga melakukan tawazun dalam gerakannya, bersikap adil, bersikap harmonis, bersikap seimbang. Dan Nahdlatul Ulama juga melakukan tasamuh, toleransi, tidak sampai mengkafirkan kepada mereka yang berbeda, tidak menjustify salah, tidak menghukumi salah secara frontal, tetapi Nahdlatul Ulama mempunyai sikap yang toleran, sikap yang siap untuk berbeda, selama sekali lagi itu tidak bertentangan dengan akidah, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, selama itu tidak bertentangan dengan tasawuf yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Dan Nahdlatul Ulama juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan dengan kekerasan. Amar ma'ruf nahi munkar dilakukan tetap mempertimbangkan tawazun, sehingga hal-hal yang merugikan masyarakat tetap Nahdlatul Ulama melakukan sebuah sikap bahwa itu tidak layak untuk dilakukan. Hal-hal yang membantu kemakmuran masyarakat, Nahdlatul Ulama juga mempunyai sikap itu perlu ditingkatkan dan perlu diteruskan. Ini yang kemudian amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Tidak kemudian Nahdlatul Ulama menoleransi orang-orang membuka kafe-kafe yang digunakan untuk mabuk-mabukan. Sama sekali tidak ada toleransi bagi Nahdlatul Ulama. Tetapi Nahdlatul Ulama bijak menghimbau mereka, melarang mereka dengan cara tawasud, dengan cara tawazun, dengan cara lemah lembut. Di titik inilah kemudian kita bisa memahami Nahdlatul Ulama tidak pernah melakukan kudeta, Nahdlatul Ulama tidak melakukan perlawanan terhadap negara, Nahdlatul Ulama tidak pernah melakukan demonstrasi yang anarkis. Nahdlatul Ulama amat sangat bijak dalam mensikapi. Pada momen yang terakhir kemarin ketika ada undang-undang baru yang akan dikeluarkan, Nahdlatul Ulama juga mempunyai sikap yang sangat bijak, dan Nahdlatul Ulama juga mempunyai landasan-landasan hukum yang menjadi sebuah dasar
sikap yang akan diambil oleh Nahdlatul Ulama. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Tabak Beras, apa yang diajarkan oleh Bahrul Ulum, apa yang diajarkan oleh Man Tabak Beras juga tidak terlepas dari apa yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Karena di Tabak Beras, di Bahrul Ulum adalah tokoh utama pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah kalau kemudian ditarik ke atas gurunya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang diajarkan oleh Kiai Wahab terhadap santri-santrinya masih dalam bingkai ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menganut, yang mengikuti Imam Ghazali, Abu Hasan al-Asy'ari, dan salah satu 4 madhab dalam hal syariat. Demikian juga penerus Kiai Haji Wahab Hasbullah juga masih mengajarkan apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah atau yang kita kenal dengan Mbah Wahab. Sampai detik ini guru-guru Madrasah Aliyah juga mengajarkan apa yang diajarkan oleh Mbah Wahab Hasbullah, masih dalam bingkai Nahdlatul Ulama, masih dalam bingkai ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya berharap sampean-sampean semua yang belajar di Madrasah Aliyah Tabak Beras juga nantinya akan mengajarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru Madrasah Aliyah, yaitu dalam koridor Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sikap Nahdlatul Ulama dalam negara sudah jelas pada Muktamar Situbondo 1984 bahwa Nahdlatul Ulama menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sistem kenegaraan, semuanya sudah diterima oleh Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama mempunyai sikap tegas terhadap negara bahwa negara sudah final, bentuk negara adalah kesatuan negara Republik Indonesia. Ini tidak bisa diungkit-ungkit lagi, ini sudah final karena Nahdlatul Ulama tokoh-tokohnya juga menjadi pendiri dari bangsa ini. Sehingga kita sebagai penerus dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama, sampean-sampean semua ke depan menjadi penerus ulama-ulama Nahdlatul Ulama melalui pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah, juga mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu sifatnya sudah final dan itu sudah diperjuangkan mati-matian sampai titik darah terakhir oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Siswa-siswi Madrasah Aliyah 3 Tabak Beras, saya berharap ajaran-ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah bisa kemudian diterapkan lebih luas lagi. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah sekedar informasi singkat tentang apa yang ada dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Masih banyak sekali referensi-referensi yang perlu kalian baca, masih banyak sekali referensi-referensi yang perlu kalian telaah. Ada ribuan kitab yang menjadi dasar dari ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah ala thariqah Nahdlatul Ulama, sehingga titik pembelajaran belum tuntas hanya pada Man atau Madrasah Aliyah 3. Saya berharap masih berlanjut dan terus berlanjut, karena tidak ada titik penghabisan dalam menggapai ilmu, tidak ada titik penghabisan dalam mencari ilmu. Tetapi satu pesan yang ingin saya sampaikan, apapun itu tetap dalam koridor Ahlu Sunnah wal Jamaah ala thariqah Nahdlatul Ulama. Demikian uraian singkat ini. Saya berharap sampai sama semua siap untuk membaca referensi-referensi lain yang mendukung terhadap pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada kitab-kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, ada kitab-kitab Kiai Maksum Kerapiak Jogja yang mengulas tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu semua perlu kalian baca, itu semua perlu kalian gali. Ada juga sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama, kiprah Nahdlatul Ulama dalam NKRI, kiprah Nahdlatul Ulama dalam Pancasila, kiprah Nahdlatul Ulama dalam Undang-Undang Dasar 45, dan kiprah Nahdlatul Ulama dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Ini semuanya sudah ada buku-bukunya, dan saya berharap kalian bisa membaca itu sehingga keyakinan sampai sama semua terhadap apa yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama menjadi kuat, tidak goyah dengan pemahaman-pemahaman yang hari-hari ini mulai beredar di sosmed, pemahaman-pemahaman berbeda yang hari ini mulai dimufkan lagi, digelorakan lagi, sehingga
apa yang ada dalam negara menjadi kacau balau, apa yang ada dalam kehidupan menjadi kocar kacir. Disinilah ke depan peran-peran sampean semua dibutuhkan, tetap dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqah Nahdlatul Ulama. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.